mungkin waktu saat disampaikan soal sikap Kevin waktu Indonesia Open dianggapnya kurang baik, cara menyampaikannya mungkin disampaikan saat dia mungkin lagi sensi atau lagi capek atau dia lagi banyak masalah, jadi dianggapnya itu jadi kayak masalah-masalah yang dulu yang dia anggap seperti tidak terlalu besar jadinya kayak dikeluarkan semua. Halo semuanya bola supporter yang sudah menantikan acara kami kembali. Ini kami sudah hadir kembali ya di acara Analis Olimpik bersama rekan saya Mbak Delia. Kami di sini akan membahas soal perseteruan yang lagi hangat nih di dunia bulu tangkis ya, antara Kevin Sanjaya Sukamulyo dengan sang pelatih Heri Iman Pianiadi ya. Kan beberapa hari ini kan juga teman-teman bola supporter juga tahu ya, di media sosial tuh sempat viral kan perselisihan antara Kevin dengan Coach Harry ya. Awalnya kan pertama salah satu cuitan netizen yang bilang kalau ada perpecahan ya di sektor ganda putra. Terus akhirnya muncul tuh beritanya kan di salah satu media nasional kalau Kevin itu ternyata tidak mau lagi dilatih oleh Harry IP. Itu kan sangat mengejutkan sekali ya, tapi setelah beberapa hari akhirnya PBSI mengatakan, angkat suara juga kan Mbak ya, bahwa itu hanya konflik biasa ya yang wajar dalam sebuah organisasi. Nah, kita akan bahas ini nih teman-teman semua. Nah, untuk bahas ini kita akan bahas dulu nih, sebenarnya konflik ini hal yang wajar nggak sih Mbak dalam sebuah organisasi profesi ya, atlet ya, apalagi bulu tangkis. Apakah ada pengaruhnya atau kenapa nih Mbak kira-kira nih? Kita nggak usah ngebahas konfliknya ya, karena kan tadi udah ada preskon dari Ketua Umum PBSI Pak Agung untuk menyelesaikan dan memastikan kalau maaf suaranya rada serak, memastikan kalau Kevin dan Koheri itu udah damai gitu. Jadi bahkan Koheri bilang hari ini kita sudah latihan bareng lagi gitu. Nah sebenarnya kalau masalah konflik tuh sesuatu yang nggak bisa dihindarkan ya, karena kan sebagai atlet pasti targetnya juga tinggi, apalagi kan Kevin juga udah cukup lama sama Marcus dari 2017 itu mereka selalu ranking pertama. Terus di kebetulan pas ada momennya tuh pas banget waktu dua minggu kemarin peringkatnya turun ke peringkat 2 tuh, sekarang terbaru juga peringkat keempat. Dan setelah itu performa mereka tuh belum terlalu bagus, bukan nggak bagus sih, cuman memang belum dapat gelar setelah Marcus harus memulihkan cedera juga. Terus katanya Kevin kemarin waktu di kejuaraan dunia kan sakit DBD. Nah jadi sebenarnya konflik itu tuh biasa, karena kan pasti target yang diberikan kepada Kevin dan Marcus tuh tidak ringan juga. Terus juga sekarang kita lihat sendiri di sektor ganda putra Indonesia juga sudah mulai kompetitif. Jadi dari pemain lapis, nggak dibilang pelapis ya, karena pemain-pemain usia lebih muda dari mereka juga udah mulai konsisten. Fajarian juga udah mulai matang permainannya. Tekanan muncul jadinya. Iya, tekanan muncul. Terus persaingan nih gimana nih, karena kan juga mungkin melihat merasanya dari fisik, tapi sekarang kan fisik tuh nggak hanya sekedar fisik, karena kecerdasan dan strategi di lapangan itu juga menentukan permainan dari pemain ya. Jadi mungkin dengan tekanan yang tinggi, terus performa juga yang belum dapat gelar nih kan tahun ini. Jadi kemudian ada muncul sikap yang sebenarnya dianggap pelatih itu tidak pantas, tapi kan kita tidak tahu cara menyampaikannya seperti gimana. Nah tapi memang kalau dari dulu tuh memang konflik dengan pelatih tuh memang ada. Cuman ya kayak kemarin sempat ada yang ganda campuran dulu, Praven kan dulu waktu sama Kak Richard, soal ya dilihat dari itu juga gitu. Nah tapi sekarang gimana pemain bisa mengatasi itu, karena kan untuk jadi pemain itu kan selain ada target dari pelatih, itu juga ada juga dari masyarakat pecinta bulu tangkis yang kita tahu kan kalah menang ya, memang kita nggak hanya sekedar kalah menang, tapi kita harus lihat prosesnya gimana. Terus kenapa dia bisa kalah, apakah karena ada tekanan yang tinggi atau dia memang udah nggak termotivasi lagi. Jadi memang ada faktor psikologis ya. Mungkin waktu saat disampaikan soal sikap Kevin waktu Indonesia Open dianggapnya
kurang baik cara menyampaikannya, mungkin disampaikan saat dia mungkin lagi sensi atau lagi capek atau dia lagi banyak masalah, jadi dianggapnya itu jadi kayak masalah-masalah yang dulu yang dia anggap seperti tidak terlalu besar jadinya kayak dikeluarkan semua. Nah jadi sebenarnya konflik itu tidak sesuatu hal yang wajar, tinggal bagaimana tidak mempengaruhi proses latihan, karena kan latihan itu nggak hanya cuma buat pemain itu aja, jadi ada pemain-pemain lain, jadi jangan sampai karena satu konflik itu jadi merusak sektor semua, karena kayak Pak Agung bilang ini kita nggak melihat dari orang per orang, karena ini semua atas nama PBSI dan juga untuk Indonesia, karena kan nanti banyak turnamen-turnamen besar yang akan kita hadapi, belum lagi nanti lagi mau nyiapkan Olimpiade, jangan sampai pas kayak gini tuh ngeganggu. Jadi sebenarnya wajar aja, tinggal terbuka aja nih pemain maunya gimana. Makanya ketika sebagai pelatih kan sebagai orang tua tentunya kan tahu karakter Kevin kayak gimana, Marcus kayak gimana, Fajarian kayak gimana. Kan Fajarian kan dulu sempat kayak krisis percaya diri, terus dengan pendekatan akhirnya mereka bisa mulai bangkit, terus sekarang udah mulai matang permainan. Nah Kevin ini kan pemain itu kan punya ciri khas unik, kayak Kevin tuh sebenarnya diem tapi mungkin memendam ya. Jadi misalnya ada kata-kata yang dianggap bercanda mungkin oh ya udah lewat, tapi setelah mungkin memuncak dia lelah, tekanan tinggi dan peringkat turun memang sih peringkat sekedar peringkat, tapi kan kayak udah di atas itu kan mempertahankan gak segampang itu gitu. Dan yang menggantikannya juga bukannya meremehkan, yang mereka juga performanya juga gak yang 100% bagus, karena kemarin juga sempat kalah sama Leo Daniel kan yang takor hoki Yugo Kobayashi. Jadi kalau saya lihat sih dengan cara meminta maaf itu memang solusi yang paling penting ya, harus berjiwa terbuka, legowo. Kalau memang ada salah ya udah yang penting kan udah diungkapkan. Misalnya Kevin sudah mengungkapkan masalah gimana, terus akhirnya udah mengungkapkan masalah gimana, dan alhamdulillah dari ketua umum PBSI sudah menengahi dan mereka menganggap ini adalah gesekan-gesekan gitu yang isunya itu dipanas-panaskan katanya sih oleh media. Jadi padahal kayaknya nggak memanaskan sih, cuman lebih menyebutkan fakta kan yang terjadi. Tapi kalau memang akhirnya udah seperti itu ya udah, sekarang udah selesai dan udah latihan bareng, menurut saya itu udah hal yang positif. Soal misalnya masih ada ganjelan kan memang pastinya kan setiap kita manusia kan nggak mungkin 100% cocok, cuman sekarang gimana bisa ngatasin yang tidak sesuai itu lebih disesuaikan. Oh ya kalian maunya gimana, terus pelatih juga menyampaikannya gimana. Jadi tinggal menemukan titik temu itu, dan alhamdulillah problem itu nggak terlalu panjang. Jadi sekarang soal wajar nggak wajar itu wajar, tinggal jangan sampai itu merusak ekosistem yang ada di ganda putra. Sayang sekali karena kan ganda putra sekarang lagi kompetitif, dan jangan sampai ini menjadi celah nih buat musuh untuk wah nih Marcus Kevin lagi ada konflik nih, kita ambil keuntungannya. Jangan sampai seperti itu sayang banget karena merugikan Indonesia juga gitu. Ya sih emang penting banget sih sebenarnya kan kalau konflik itu ya sebenarnya kan gesekan ya, sebenarnya kan nggak terjadi di dunia bulu tangkis saja Mbak. Mungkin sehari-hari juga kita kan nggak jauh dari konflik, cuman gimana sih jangan sampai merusak gitu. Interaksi antara satu sama lain. Mungkin di dunia sepak bola juga ada kan, dan olahraga lainnya kan kayak konflik pelatih dengan pemain kan di sepak bola mungkin terlihat juga di lapangan kan, kelihatan kan tuh gimana teriak-teriakannya. Itu kan juga nggak ada yang tahu, misalnya pelatih teriak kan di luar gimana sih mainnya. Mungkin pemain juga memendam udah capek gitu, kan gitu. Sudah itu penyampaiannya. Udah main bagus-bagus, lari keluar masuk kan, tapi tetap dibilang kan itu kan juga nggak ada yang tahu. Nah sama mungkin di bulu tangkis ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang gesekan yang wajar yang nggak biasa sebenarnya ya biasa aja gitu, sebenarnya normal gitu, wajar. Mungkin emang mungkin lagi fase lagi bahasanya baper ya Mbak, maksudnya baper turnamen juga lagi banyak kan, banyak tekanan publik dan baru turun peringkat. Ini sebenarnya kan emang yang harus ditanggapi secara ya bagus sama PBSI, langsung diadakan mediasi gitu. Ini kan yang apalagi kemarin juga kita udah konfirmasi ke PB Jarum kan,
Pak Yopi emang win-win solutionnya yang bertemu dan akhirnya bener kan jangan sampai ada yang keluar ya dari pelatnas ya. Iya, soalnya kan Kevin juga sebelumnya di wawancara salah satu media sosial juga kasih ancaman ya Mbak, itu ngeri banget kan kayak apalagi bawa Coutinho kan, Marcus bilang kayak ya kayaknya Marcus bakal ikut saya juga kan, ngeri juga kan itu kan. Nah itu kan bahaya, itu bakal ngeganggu ya. Sebenarnya kan Pak Yopi Rosimin juga sebagai ketua PB Jarum juga berharap waktu itu bilang ke Bola Sport ya jangan sampai gitu soliditas ganda putra tuh hancur gitu karena masalah ini. Jadi sebenarnya itu masalah kecil yang sebenarnya nggak perlu dibesar-besarkan gitu. Sebenarnya juga kita peran media nggak membesar-besarkan kok, kita juga cuma menyampaikan apa yang diucapkan dari sumber ya. Kita juga sebenarnya sih niatnya membantu gitu kan, jadi kayak ya jembatan juga buat PBSI buat mengulik ada masalah sebenarnya di kalangan antara pelatih dan mungkin antara manajemen kan akhirnya kan bisa berbenah kan, akhirnya Pak Agung juga turun sendiri kan bilang bahwa ya kita bisa menghandle ini. Ntar kan karena saya ketuanya kan Pak Agung juga bilang bahwa untuk masalah apa yang diingat Kevin soal pelatih metode pelatihan dari Coach Heri juga nanti bakal dibincangkan lagi kan gitu. Berarti kan nanti kita tinggal tunggu aja nih nanti kedepannya gimana soal kepelatihan di ganda putra gitu. Masalah apakah Marcus Kevin akan terus bersama dilatih sama Coach Heri langsung apa dengan Coach Aryono ya kan? Dengan asistennya ya. Iya, asisten pelatihnya. Atau metodenya diubah gitu ya. Dengan konsep ya kan Coach Heri sendiri kan juga sebagai kepala pelatih kan Mbak di ganda putra ya tetap konsepnya dari Coach Heri nanti handlingnya oleh Coach Aryono kan bisa kayak gitu kan. Jadi itu kan gampang banget kan. Jadi emang ya mungkin biar ya kalau secara solutifnya jadi biar lebih fokus, mungkin ini lebih fokus. Kalau misalnya semua koheri mungkin jadi takut berantakan, jadi ya mungkin ada pembagian, tapi bukan berarti misah ya. Iya, nggak misah, cuma kan emang Coach Heri ibaratnya ngelempar itu konsep sebagai kepala pelatih nanti ditangani sama asisten pelatihnya kan. Jadi ya sama aja sebenarnya, walaupun nggak ditangani langsung kayak gitu kan. Ini sebenarnya ada solusi yang bagus juga kan sebenarnya. Kevin ngomong itu kan juga emang udah kasih clue juga kan waktu konflik awalnya itu kan sebenarnya nggak perlu sampai ya sangat disayangkan juga sampai ngancem keluar ya Mbak ya. Seharusnya nggak perlu juga karena dia masih tetap dibutuhkan juga ya. Iya mau nggak mau ya Kevin jangan keluar karena masih dibutuhkan banget sama Coutinho gitu. Dan juga kita nggak usah apa ya sebagai atlet kita harus juga bangga gitu karena kita kan dibenci atau disukanya ya kita tetap bawa nama Indonesia ya Mbak ya. Resiko ya. Iya resiko gitu. Tenang aja Mas Kevin gitu kan. Kalau emang maksudnya kalau pelatih ngomong itu bukan buat menjatuhkan kok gitu. Karena emang buat motivasiin aja. Ibaratnya kan PBSI ini kan perusahaan publik yang dimiliki masyarakat gitu kan. Ya kita kasih masukan aja yang baik. Yang jelek mah buang-buang aja gitu. Jadi memang ya apa ya baper ya maksudnya bawa perasaannya lebih kayak gitu. Motivasi saya gini-gini tapi selebihnya ya bangkit lagi lah. Iya. Kita sih berharap demikian ya. Sama ya mungkin bisa dibantu sama Coutinho untuk menyemangati Kevin. Soalnya kayaknya kan belum ngomong-ngomong juga nih ya Coutinho ya soal karena Kevin. Dia kayaknya memang nggak mau ikut campur ya. Terus juga karena kemarin juga sempat rame-rame kan ada salah satu orang yang bilang yang menulis sesuatu katanya komentar dari Marcus kayak seperti ini padahal Marcus tidak pernah melakukan wawancara sama sekali. Jadi jadi daripada dia bicara tapi takut jadi salah atau diambil yang enggak jadi akhirnya mungkin dia memilih diam dan ya udah cukup antara Kevin, PBSI dan Koheri kayak gitu. Oh gitu. Wah bagus. Sebenarnya nggak tahu bagus apa enggak sih sebenarnya tapi ya untuk di belakang layarnya mungkin ya bisa ya Coutinho untuk membantu menangani mendinginkan suasana ya. Walaupun sebenarnya kan Coutinho juga ya cukup bijak gitu untuk tidak mengambil sikap karena tidak ingin memperkeruh suasana ya. Karena dia juga hubungannya kan baik dengan Kevin juga sama Koherinya. Soalnya kan waktu Kevin juga nggak mau dilatih kan ya Marcus tetap berlatih kan sama Koheri terus sama Kevin sama main Pratama ya Mbak waktu itu ya. Wah itu berarti sebenarnya nggak ada masalah dari Marcusnya ya. Berarti sekarang tinggal kedepannya aja sih ya kan. Berarti sekarang Kevin, Marcus berarti udah ya ibaratnya udah gak ada masalah lagi dengan Koheri. PBSI juga udah mengenal dengan baik. Berarti tinggal membantu ganda-ganda putra bawahnya berarti Mbak juniornya untuk ya bisa mengikuti langkah Marcus Kevin gitu. Apalagi juga ada Leo Daniel, udah Fajarian, terus juga ada
Bakri ya. Ya Bagas Fikri ya, apalagi kan turnamen tahun ini kan tadi sudah dibahas sama Mbak Del, Marcus Kevin nirgelar ya Mbak ya. Jadi untuk ya termotivasi juga tuh kompetitif, ganda putra yang sudah semakin kompetitif, berarti Marcus Kevin juga ya mengawali awal musim tahun depan juga bisa berprestasi gitu untuk ya. Dan kita berharap dia bisa di Olimpiade masih ada Oh ya, kesempatan. amin banget itu. Terus juga bisa dapat medali ya, karena kemarin belum rezekinya ya dapat medali. Itu aja sih Mbak ya berarti ya. Berarti ya semoga diharapkan dengan adanya percikan-percikan masalah kecil ini nggak merembet ke ganda putra secara keseluruhan ya Mbak ya. Itu aja sih Bola Supporter. Terima kasih ya untuk bisa mengulas sedikit tentang masalah yang terjadi antara Kevin dan Ko Heri, dan terima kasih juga kepada PBSI yang sudah secara cepat gitu ya untuk melakukan mediasi kepada kedua belah pihak ya, akhirnya sekarang sudah berdamai ya. Semoga ya kekuatan ganda putra tetap menjadi yang ditakuti ya saat ini ya. Baik ya. Iya. Oke, gitu aja. Ya, buat teman-teman Bola Supporter jangan lupa untuk ikuti terus berita-berita terbaru dari kami di bolasport.com, dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk update terus video-video terbaru dari bolasport.com. Untuk itu saya Husen dan Mbak Delia pamit undur diri. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.